Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfianingrum. Saya dari Bimba AIUEO Taman Royal Kota Tangerang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kurikulum baca kelas 1. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah menunjukkan alur. Pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal menunjukkan syarat. Pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru artinya hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba, yaitu dengan cara mengikuti tanda panah sebagai alur. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya yaitu huruf verbal A, I, U, E, O. Pertanyaan yang keenam yaitu, apa syarat modul B1A? Syaratnya yaitu dikte 4 hafika, huruf simbol A, I, U, E, O, dan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Pertanyaan yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syaratnya yaitu baca 1A, huruf verbal ABC, dan dikte 4 HVS. Pertanyaan yang ke-8, apa syarat D4 HVS? Syaratnya yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Yaitu B1B. Pertanyaan yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Yaitu B1F. Pertanyaan yang ke-12 atau yang terakhir yaitu, apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu B5. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai tahap persiapan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari tahap persiapan? Tahap persiapan yaitu kelas bagi anak yang baru mendaftar ke Bimba AIUEO. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal yaitu huruf yang diucapkan dan diperdengarkan oleh anak tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap verbal. Pertanyaan yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Yaitu agar anak lebih mudah mengenal bentuk atau simbol hurufnya secara bertahap atau small step system. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam mengucapkan bunyi huruf. Pertanyaan yang keenam yaitu, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Ada HAFI A, I, U, E, O, HAFI B, D, G, K, M, P, S, Y, HAFI J, L, N, T, R, C, 4 HAFIK, 4 HVS, 5 HVS, D4 HVK, D4 HVS, D5 HVS, dan 4 HKS. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketujuh yaitu, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan?
yaitu dengan cara memperdengarkan dan mengucapkan bunyi-bunyian huruf kepada anak melalui berbagai macam metode, yaitu metode yang digunakan berdialog, bercerita, bernyanyi, berdongeng, dan juga permainan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai HAFI A, I, U, E, O. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari HAFI A, I, U, E, O? Huruf verbal A, I, U, E, O adalah pengucapan bunyi huruf yang diucapkan tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI A, I, U, E, O? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain huruf A, I, U, E, O, dan tujuan khususnya yaitu anak terampil dalam mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana cara motivator menyampaikan HAFI A, I, U, E, O? Yaitu dengan cara mendengarkan, berucap, dan juga membunyikan huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan mengenai HAFI B, D, G, K, M, P, S, Y. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari HAFI B, D, G, K, M, P, S, Y? Yaitu pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI B, D, G, K, M, P, S, Y? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf B, D, G, K, M, P, S, Y. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI B, D, G, K, M, P, S, Y? Yaitu dengan cara mengucapkan dan menirukan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan menyenangkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai HAFI J, L, M, T, R, C. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari HAFI J, L, M, T, R, C? Yaitu pengucapan bunyi huruf J, L, M, T, R, C tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI J, L, M, T, R, C? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf J, L, M, T, R, C. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam pengucapan bunyi huruf J, L, M, T, R, C dengan benar. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI J, L, M, T, R, C? Yaitu dengan cara mengucapkan dan menirukan huruf J, L, M, T, R, C secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu J, L, M, T, R, C dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan mengenai HAFI A, B, C. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari HAFI A, B, C? Yaitu pengucapan bunyi huruf A, B, C dengan tidak memperlihatkan simbolnya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI A, B, C? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, B, C, dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam pengucapan bunyi huruf A, B, C. Pertanyaan yang ketiga yaitu,
bagaimana cara motivator mengenalkan hafi ABC, yaitu dengan cara mengucapkan dan menirukan huruf ABC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu alfabet. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.